Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pencinta Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa agar kita diberi hikmat untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sehingga kami mampu menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Keluaran pasal 14 ayat 28 sampai yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membangun percaya kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita meragukan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, karena Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia sanggup melakukan apa saja di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita meragukan Tuhan, tapi percayalah kepadanya. Ketika kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, dikatakan waktu Allah melakukan hal yang luar biasa, menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir. Dikatakan waktu Israel menyaksikan sendiri dengan mata mereka apa yang Allah lakukan bagi kehidupan bangsa mereka. Lalu dikatakan ketika dilihatnya oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya Tuhan. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat ini kita mau diingatkan bahwa kalau bangsa Israel sudah menjadi saksi Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam hidup mereka, ini menjadi peringatan bagi kehidupan saudara dan saya. Ini menjadi satu pertunjukan bagi saudara dan saya, dan ini juga menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk kita tidak boleh meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel, menyelamatkan mereka dari kehidupan yang tertekan sekalipun, itu bertanda Tuhan pun sanggup menolong saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap percaya kepada Tuhan? Belajar lewat kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya diminta untuk bagaimana kehidupan saudara dan saya terus dapat menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang Kristen lemah? Karena kebenaran firman tidak ada di dalam hidupnya. Pastikan setiap kebenaran firman itu menjadi rema dalam hidup kita, menjadi kebenaran yang original di dalam kehidupan kita. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah suara Tuhan yang berbicara bagi kita. Ada banyak orang bisa mendengarkan khotbah, belum tentu dia menangkap suara Tuhan di dalamnya. Karena tidak heran ada banyak orang mengalami kelemahan dalam hidupnya. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan terus mendengarkan firman-firman Tuhan. Pastikan kita bisa menangkap suara Tuhan di dalamnya, menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran itulah yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan dan tidak meragukan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, pastikan setiap kebenaran firman yang kita dengar itu tersingkap bagi kehidupan kita. Kalau tersingkap, maka pengertian, pengetahuan akan firman itu kita akan dapatkan dalam hidup kita. Pastikan firman Tuhan tersingkap dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya akan mampu hidup percaya kepada Tuhan. Bangun hidup kita. Yang ketiga, terus dengan Tuhan. Kita berikan waktu kita dengan Tuhan. Kita berikan kesempatan untuk Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu ketika kita membangun hidup kita dengan Tuhan terus menerus, maka saya percaya kita kepada Tuhan itu akan ada. Kita bersyukur kita telah diberikan Roh Kristus dalam hidup kita. Roh Kristus itulah yang memampukan kita untuk bisa mengalami kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan bersyukur Roh Kudus juga diberikan bagi kita dengan tugas membawa kita untuk bisa melakukan
kehidupan yang selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, apa yang Dia sudah berikan bagi hidup saudara dan saya, ada Roh Kristus yang luar biasa dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita. Mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan, sehingga jika kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan, percaya kita kepada Tuhan, itu akan ada. Kalau kita hidup menjadi orang Kristen yang terus percaya kepada Tuhan, saya katakan kita tidak akan mudah diintimidasi oleh apapun juga. Yang kedua, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun juga. Situasi keadaan tidak akan pernah bisa menggoyahkan kehidupan kita. Ingat, di ke depan saudara dan saya akan masuk dalam masa-masa yang sulit. 2024 memasuki itu, kita sudah bisa merasakan sekarang ini. Ada banyak hal-hal yang membuat kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita. Kita lihat ada banyak kenaikan harga-harga barang dan sebagainya. Itu pertanda bahwa kita sudah mulai ada di dalam masa-masa ekonomi yang sulit. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah ini? Mari kita belajar untuk membangun percaya kita kepada Tuhan. Hanya dengan percaya kita kepada Tuhan, kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan saudara dan saya untuk terus hidup percaya kepadanya. Kalau Dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Israel, mereka menjadi saksi mata melihat hal itu, saudara dan saya tidak perlu ragu, karena mereka menjadi saksi bagi hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah disingkapkan bagi kami. Kami bersyukur bangsa Israel menjadi saksi bagi kami kalau Allah melakukan perbuatan yang hebat. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami terus membangun percaya kami kepada Tuhan. Kami membangun percaya kami akan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami agar kami terus percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.